warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dosen, teman-teman peneliti, dan teman-teman mahasiswa dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya di Najib Channel. Kali ini saya ingin menyampaikan satu hal yang seringkali ditanyakan kepada saya, yaitu tentang bagaimana kita mencari dan memilih jurnal-jurnal yang terindeks Scopus yang sekiranya cocok dengan paper kita, yang sekiranya cocok dengan manuskrip yang sudah kita buat. Ini satu hal yang penting karena kalau kita salah memasukkan atau kita salah submit ke jurnal yang tidak relevan, tentu paper kita akan dengan mudah ditolak. Jadi paper ditolak itu tidak selalu karena paper itu jelek atau karena paper itu tidak berkualitas, tapi bisa jadi karena paper itu tidak sesuai dengan scope dari jurnalnya, ya, tidak sesuai dengan kriteria-kriteria publikasi yang ditetapkan oleh jurnalnya. Nah, karena itu kita coba ya mengenali jurnal-jurnal yang terindeks Scopus dan mana yang sekiranya cocok atau relevan dengan paper kita, ya. Baik, sebelum kita memulai, saya ingin sharing sedikit mengenai tipe-tipe jurnal yang publish di jurnal internasional terindeks Scopus. Kalau kita lihat, ada paling tidak 3 tipe jurnal yang publish di atau terindeks di Scopus. Yang pertama jurnal open access, ya. Kemudian yang kedua jurnal non open access, dan ketiga jurnal hybrid, ya, di mana di dalam satu jurnal ada open access dan tidak open access. Apa yang dimaksud dengan jurnal open access dan non open access, ya? Jurnal open access adalah jurnal yang memberikan kesempatan kepada para pembaca untuk membaca secara penuh paper-paper yang publish di jurnal tersebut, atau pembaca boleh mendownload secara free, ya, untuk paper-paper yang publish di jurnal tersebut. Sementara jurnal yang non open access biasanya para pembaca tidak bisa mendownload. Para pembaca hanya disediakan judul dan abstrak dari paper tersebut. Sementara untuk mendownload kita harus subscribe atau harus berlangganan dulu atau harus membayar paper yang akan kita download tersebut, ya. Nah, jurnal yang open access itu diterbitkan oleh siapa saja, ya. Tentu ada beberapa kategori, ya. Saya menyebutnya di sini ada publisher besar, publisher kecil. Yang saya maksud dengan publisher besar biasanya adalah publisher yang dia memiliki puluhan jurnal, ya. Di bawah lembaganya ada puluhan jurnal, ya. Kemudian publisher kecil mungkin ya jurnal-jurnal publisher yang hanya mempublish di bawah 10 jurnal kira-kira, ya. Kemudian ada universitas, lembaga riset, asosiasi, ya. Biasanya mereka ini mempublish jurnal-jurnal yang open access. Oke. Nah, apa kelebihannya? Kelebihannya tentu umumnya pada jurnal yang open access itu prosesnya lebih cepat. Kemudian para pembaca lebih mudah untuk mendapatkan full paper dari paper kita. Jadi kalau kita publish di jurnal open access, maka para pembaca dari manapun asal negaranya, dia bisa mendownload paper kita dan otomatis, ya, kalau paper kita menarik, mereka bisa mensitasi paper kita dengan baik. Artinya, kalau kita publish di jurnal yang open access, peluang untuk disitasi juga menjadi lebih tinggi. Nah, tetapi apa kekurangannya? Kekurangannya adalah umumnya para penulis harus bayar. Jadi kalau di open access itu, para pembaca bisa membaca, bisa mendownload dengan gratis, tapi penulisnya harus bayar. Dan untuk beberapa jurnal open access yang dipublish oleh publisher besar, biasanya biaya untuk publikasinya itu cukup mahal. Contoh misalnya kalau di Elsevier itu bisa $3.000 untuk bisa publish di open access jurnal, ya. Kemudian Emerald
itu juga sekitar $2.700. Jadi luar biasa, tinggal kita kalikan saja dengan rupiah ya. Nah, beberapa publisher juga harus kita waspadai karena mereka mempublish jurnal-jurnal open access dengan cara yang kurang etis. Cara yang kurang etis nih, misalnya dalam prosesnya itu jurnal kita tidak direview dengan baik, ya, atau paper kita diminta untuk mensitasi, ya, kita diminta untuk mensitasi paper-paper yang ada di dalam jurnal tersebut. Nah, jurnal-jurnal yang abal-abal ini berpotensi untuk discontinue, berpotensi untuk dikeluarkan dari Scopus. Karena itu kita harus waspada. Nah, kemudian untuk non-open access, yaitu jurnal-jurnal yang penulisnya itu tidak perlu membayar. Nah, ini kelebihannya ya. Tetapi para pembaca itu harus subscribe atau harus membeli atau harus membayar untuk bisa membaca full papernya. Ya, kecuali lembaga mereka sudah berlangganan misalnya ya. Biasanya jurnal non-open access ini dipublish oleh publisher besar. Walaupun beberapa publisher kecil juga kadang mempublish jurnal-jurnal yang non-open access ya. Nah, kelebihannya kita tidak perlu membayar sebagai penulis ya. Proses reviewnya ini yang penting. Proses reviewnya itu seringkali lebih bagus dibanding jurnal yang open access. Ya, sehingga kita bisa mendapatkan masukan yang lebih kaya untuk mengimprove paper yang kita ingin publikasikan. Nah, kekurangannya memang seringkali prosesnya yang lama ya kalau untuk jurnal-jurnal yang non open access, dan pembaca kesulitan untuk mengakses full papernya, sehingga kalau mereka tertarik dan mereka tidak punya dana untuk mendownload paper kita, ya mereka tidak akan membaca full paper kita dan otomatis mereka tidak akan mensitasi paper kita. Nah, kemudian yang ketiga ada tipe jurnal yang hybrid. Hybrid ini dalam satu terbitan ada beberapa yang open access, ada yang tidak open access. Jadi ada beberapa artikel yang bisa diakses oleh pembaca, dan ada beberapa artikel yang tidak bisa diakses. Nah, biasanya publisher besar melakukan ini ya dengan pendekatan hybrid ini. Nah, kelebihannya tentu paper kita bisa diakses pembaca dengan mudah ya, sehingga peluang citasinya tinggi. Tapi umumnya artikel processing charge-nya itu sangat tinggi ya. Nah, kalau kita memilih opsi untuk open access. Nah, ini tadi yang saya sebutkan jurnal yang abal-abal, jadi kita harus waspada ya, harus hati-hati. Ini kita lihat di yang warna merah, saya beri kotak itu. Jurnal ini tercover di Scopus pada tahun 2018 sampai 2019. Bayangkan hanya dalam 1 tahun jurnal ini sudah ditendang. Ya, kalau kita lihat SJR-nya ini ya cukup tinggi pada tahun 2019 itu 0,663 ya. Bahkan jurnal ini mungkin masuk dalam ranking Q1, tetapi proses di dalam jurnalnya ini mungkin mencurigakan atau mungkin ada hal yang tidak etis ya, sehingga dia dikeluarkan dari Scopus. Nah, ini juga kita harus waspada. Dan biasanya jurnal ini adalah jurnal yang open access. Nah, sekarang bagaimana kita mencari jurnal yang sesuai dengan paper kita? Ada tools yang namanya Simago ya, ada web ya, Simago Journal and Country Rank. Ini bisa kita manfaatkan. Bagaimana memanfaatkan ini? Kita langsung saja kita coba buka webnya. Kita lihat di sini ada subjek ya. Kemudian ada kategori, ada region atau country. Kemudian ada jurnalnya, kemudian ini tahun 2020 ya, paling tinggi ya. Oke, nah kita bisa mulai dari subjek. Ya, kita cek misalnya tulisan kita tentang business and management. Ya. Nah, kita bisa masuk di sini ada subjek business management and accounting. Kita klik di sini. Kemudian di sini kita lihat ada all subject kategori ya. Nah, ini bisa kita isi apa tulisan kita, misalnya tulisan kita tentang marketing.
Kita klik di sini. Nah, dari subjek dan kategori kita bisa lihat di sini jurnal-jurnal apa saja yang related dengan marketing. Di sini ada Journal of Consumer Research, Journal of Marketing, Journal of Marketing Research, Marketing Science, banyak sekali ya. Di sini kita bisa lihat rankingnya, yaitu Q1 ya. Total di sini kita lihat ada sekitar 172 jurnal yang related dengan marketing. Nah, di sini kita bisa lihat ini ada Q2 ya, terus kemudian Q2 sambil kita bisa melihat juga ada SJR-nya di atasnya ya. Terus kemudian ada Q3. Nah, jadi kita bisa ngecek berdasarkan kategori ya, kategori bidangnya ya, dan ranking dari jurnal itu. Kita mau milih jurnal apa? Q1, Q2, Q3 bisa kita pilih ya. Oke, kemudian selain di sini kita melihat ranking ya, Q1 dan SJR-nya di sini, kita juga bisa memilih apakah kita ingin publish di jurnal yang open access atau jurnal yang non open access. Nah, kita katakan kita ingin misalnya publish di jurnal yang open access. Kita bisa klik di sini, only open access journal. Kita cek jurnal dalam bidang business management and accounting dengan kategori marketing itu ada berapa jurnal ya yang open access. Nah, tinggal kita klik di sini. Oke. Nah, ini keluar ternyata ada 2 jurnal yang terindeks Scopus dengan ranking Q1 untuk jurnal yang open access yang related dengan marketing tadi. Journal of Innovation and Knowledge, European Research on Management and Business Economics. Oke. Kemudian yang Q2 ada berapa? Q2 ada 3, Spain Journal of Marketing, European Journal of Management and Business Economics, and International Journal of Design. Ini semua adalah jurnal yang open access. Yang Q3, Q4 ya, total ada 23 jurnal yang related dengan marketing. Oke, nah kemudian kita bisa lepas lagi di sini ya, kita cek semua jurnal. Kemudian kita bisa memilih region ya. Misalnya katakanlah isu-isu kita ini hanya related pada Asia, katakanlah ya. Nah, kita bisa klik di sini Asiatic region. Oke, Asiatic region ada berapa jurnal yang related dengan marketing? Nah, ternyata ada 7 jurnal di sini ya. Q2 1, nggak ada Q1-nya ya. Q3 3 dan Q4 3. Ini jurnal-jurnal yang related dengan marketing yang ada di Asia, ada di wilayah Asia. Oke, kita mau ngecek lagi misalnya lebih spesifik lagi di Indonesia. Di Indonesia ini ada berapa sih jurnal Scopus yang related dengan marketing? Nah, kita tinggal klik di sini, cari Indonesia. Oke, ternyata tidak ada. Ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau marketingnya kita lepas, kita gunakan all subject kategori. Kategorinya umum, yang related dengan bisnis dan manajemen dan accounting. Ya. Ada berapa jurnal? Nah, ternyata ada 3 jurnal yang related dengan business management and accounting yang publish di Indonesia, yaitu International Journal of Technology, Operation and Supply Chain Management, and Gajah Mada International Journal of Business. Dan ketiga-tiganya ini kita lihat adalah jurnal yang open access. Ada 1 Q2, 1 Q3, 2 Q3 ya. Nah, dan ketiganya adalah open access. Oke, jadi ini cara kita memilih jurnal dengan menggunakan website dari Simago. Berikutnya, kita bisa menggunakan tools lain untuk mencari jurnal yang lebih cocok dengan paper kita, yaitu kita menggunakan Journal Finder atau Journal Suggester. Ya, di sini kita lihat ya, ada Journal Finder Elsevier, ya, Auto Service, Taylor and Franchise, Journal Suggester, ada Journal Suggester dari Springer, ada Edans Group ya, jurnal sama ya untuk jurnal yang di Sage ya. Kemudian ada Journal Finder untuk di Wiley.
Oke, nah ini kita contohkan gimana cara mencarinya. Ini kita lihat ya, Journal Finder ya. Ini sebagai contoh, saya masukkan paper title-nya, paper saya ya, Leader Support of Sustainable Innovation and Business Sustainability in Developing Countries, Evidence from Small and Medium Food Processing Enterprise. Nah, kemudian saya masukkan abstraknya di sini, paper abstrak ya. Saya masukkan abstraknya di sini. Setelah itu kita tinggal klik Find Journal. Nah, ada 49 jurnal yang dianggap matching dengan paper saya. Ya, yang dianggap kira-kira sesuai dengan paper saya. Apa aja? Nah, ini yang paling pertama adalah Journal of Engineering and Technology Management. Nah, ini kita bisa lihat jurnal ini seperti apa. Ya, kita lihat di sini impact faktornya 1,957. Ya, cukup tinggi. Kemudian acceptance rate-nya, nah ini luar biasa, hanya 4%. Jadi dari 100 paper ini hanya 4% yang mereka accepted. Jadi dari 100 paper hanya 4 paper yang mereka accepted ya. Kemudian waktu pengambilan keputusannya itu selama 11 minggu. Jadi dalam 11 minggu kita akan mendapatkan jawaban apakah paper kita diterima atau ditolak. Ya, cukup lama ya. Nah, kemudian di sini ada rekomendasi berikutnya, IIMB Management Review. Ini impact faktornya belum ada, tapi acceptance rate-nya sangat ketat ya, 2%. Kemudian waktu keputusannya lebih singkat, yaitu 6 minggu. Ya. Nah, kemudian ada lagi Technology and Society. Ini dianggap match dengan paper saya. Impact faktornya cukup tinggi, 1,67 ya. Nah, ini acceptance rate-nya 20%. Jadi cukup menjanjikan lah ya. Kalau di sini hanya 2% ya, di sini aja 4%. Nah, ini ada paper ada jurnal yang acceptance rate-nya 20%. Artinya dari 100 paper yang submit, ada 20 paper yang kemungkinan bisa diterima. Kemudian waktu pengambilan keputusannya juga cukup cepat ya, hanya 9 minggu. Nah, kalau dibanding ini 11 minggu. Oke, nah ini alternatif-alternatif yang bisa kita pilih ya. Ini untuk jurnal yang di Elsevier. Gimana yang di Springer? Nah sama, di Springer ya, kita klik aja jurnalnya. Ini saya tadi sudah masukkan judulnya ya, kemudian manuskrip teksnya. Nah ini malah tidak hanya tidak hanya abstraknya, tapi juga manuskripnya dimasukkan. Tapi saya hanya masukkan abstraknya ini ya, contoh ya, hanya sebagai contoh. Nah, tinggal kita klik nih, suggest jurnal. Jurnal apa aja yang dia rekomendasikan untuk kita ya. Nah, ini kita lihat di sini ada jurnal-jurnal yang direkomendasikan. Pertama, Journal of Global Entrepreneurship ya. Ini impact faktornya belum ada, keputusannya 56 hari, acceptance rate-nya 1%. Luar biasa ketat ya. Kemudian Small Business Economics, ya, ini keputusannya 48 hari, impact faktornya sangat tinggi, 4,8, dan acceptance rate-nya 10%. Ya. Nah ini bisa kita perbandingkan ya, di sini 133 hari pengambilan keputusannya dan acceptance rate-nya 11%. Nah kita cari yang kira-kira memberikan peluang yang cukup besar kira-kira dengan paper yang kita submit. Nah ini 107 hari, lumayan 3 bulan lebih ya. Kemudian acceptance rate-nya cukup tinggi, 28%. Ya, dari 100 paper yang submit ada 28 paper yang diterima ya, cukup tinggi ya. Nah ini pengambilan keputusannya cepat. ASEAN Business and Management 32 hari. Acceptance rate-nya sangat ketat ya, 4%. Nah, sementara di sini ada 21% acceptance rate-nya dengan pengambilan keputusan 136 hari. Nah, ini memang bisa kita jadikan pertimbangan ya, dari lamanya jurnal itu mengambil keputusan ya, kemudian dari acceptance rate-nya, kemudian dari impact faktornya. Nah, ini bisa kita pilih. Jadi teman-teman, itu tadi contoh-contoh kita menggunakan Journal Finder atau Journal Suggester. Kita memasukkan abstrak kita memasukkan title dari paper kita, kemudian mereka akan mencari alternatif-alternatif jurnal yang sekiranya fit dengan paper kita.
Ya, nah ini saya kira sangat membantu kita karena dengan begini kita akan lebih efisien mencari jurnal yang sekiranya bisa menjadi outlet yang baik bagi paper kita. Demikian sharing saya kali ini, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi teman-teman dosen, mahasiswa, dan para peneliti. Terus semangat untuk berkarya, terus semangat untuk menulis, terus semangat untuk publikasi di jurnal-jurnal bereputasi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.